saya melaksanakan jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil menginjak Al-Quran. Saya menyampaikan tantangan kepada Anda, wahai PLT yang arogan, apabila Anda memang jantan akan melaksanakan ucapan Anda, tolong informasikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif TV9. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Viral video daripada PLT Bogor, ya, ini akibat sebuah pernyataan yang menurut kita ini memang ya sangat tidak etis. Ya, sekali lagi ini pernyataan yang berpotensi bisa mengundang keributan, di mana dia sedang berbincang terkait dengan ya jual beli jabatan, ya. Lalu dia dengan tegas ingin menyampaikan bahwa dia tidak ada beli jabatan, tetapi dia kemudian ya menggunakan Al-Quran, ya. Jadi ini yang kemudian menjadi problem. Situasi ini yang kemudian mengundang respon daripada tokoh PA212 Muhammad Yusuf Martak, ya, yang memang beberapa bulan ini kurang muncul di media, dan tiba-tiba kemudian muncul dan menyatakan respon tegasnya terhadap ya pernyataan daripada PLT Bupati Bogor ini, dan akan menggerudu. Ya, kita akan melihat nanti seperti apa ya tindak lanjutnya daripada Muhammad Yusuf Martak ini bersama PA212. Apakah hal yang pernah terjadi pada Ahok juga akan terulang atau seperti apa? Tetapi Muhammad Yusuf Martak ini sudah membuat pernyataan keras. Kita akan coba simak dulu seperti apa video daripada Muhammad Yusuf Martak, sekaligus video klarifikasi daripada PLT Bupati Bogor ini. Mari kita simak. Quran, Pak Wali, 1000 perak yang saya dapat dari pelantikan itu, saya benar dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Bari ngomong, bari di Quran gimana nih, mau disumpah, siap itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Ketua Majelis Syuro PA212. Alhamdulillah, dari kota suci Mekah, pada hari ini saya telah mendengar ada seseorang PLT Bupati di satu kota Bogor yang mana menyatakan dengan ucapan yang arogan dan biadab, sambil menjawab pertanyaan dari orang yang ada di hadapannya mengenai praktek jual beli jabatan. PLT tersebut menyatakan apabila saya melaksanakan jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil menginjak Al-Quran. Saya menyampaikan tantangan kepada Anda, wahai PLT yang arogan, apabila Anda memang jantan akan melaksanakan ucapan Anda, tolong informasikan pada saya akan berada di samping Anda. Sebelum kaki Anda menginjakkan di atas kitab suci Al-Quran, nyawa Anda atau nyawa saya yang akan melayang. Tolong video ini disampaikan kepada Iwan Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam saya adalah Al-Quran. Jadi betapa tingginya saya hormati Al-Quran. Saya sumpah demi Allah, sumpah demi Rasulullah, sumpah dengan Al-Quran. Ada kalimat yang memang saya hilaf. Saya hilaf karena mungkin di luar penjangkauan kami ada sampai beberapa kegiatan, tapi 5 kegiatan hal itu saya bilang mungkin ada menurut para masyarakat saya dihukum apapun siap kalau seandainya saya lagi. Saya disumpah Al-Quran, dan bila pun sudah menjunjak Quran pun, kalau memang itu menjadi sebagai sumpah saya siap. Artinya saya meminta siap untuk menerima ajab kalau memang terima. Kalimat terakhir dari saya supaya masyarakat tahu bahwa saya tidak pernah berbuat itu, saya mohon maaf kalau kalimat baik sumpah itu menjadi hal yang menyakitkan saya sama keluarga, saya orang muslim yakin keluarga paling ulama. Saya hari ini terkait ucapan hilaf manusia sekalipun satu mahal
manusia itu adalah tempatnya orang memang pada seluruh umat muslim ada di Bogor juga ada orang Indonesia. Nah, saya memang dianggap bahwa itu adalah mengikat Al-Quran dan terima dan dengan ikhlas dan semua. Jadi saya mohon maaf sama keluarga, mama, keluarga seperti saya, pribadi saya, guru saya banyak ini semua. Ya, itulah pernyataan daripada Muhammad Yusuf Martak ya. Saya kira memang kita semua dibikin geram juga dengan pernyataan daripada PLT Bupati Bogor ini. Kendati demikian, kalau kita cerna dan kita cermati secara seksama, sebenarnya dia hendak menyampaikan sebuah pesan ya, di mana bahwa dia hendak menegaskan tidak ada ya jual beli jabatan dalam kepemimpinannya. Dia hendak menyampaikan begitu dengan yang membawa Al-Quran seolah-olah dia mau bersumpah. Hanya saja caranya mengkiaskannya ini yang kemudian fatal ya, keliru ya, keliru. Karena dia mengatakan bahwa ya kalau ada jual beli jabatan, bicara kalau saya ngomong jual beli jabatan, maka saya ya Al-Quran. Nah ini yang jelas-jelas ini pernyataan statement yang sangat fatal ya, sangat keliru, karena itu berujung pada merendahkan ya kitab suci. Dan penting bagi seorang pejabat memang itu memiliki kemampuan komunikasi atau public speaking yang betul-betul bagus ya, jauh dari nuansa-nuansa yang bisa membuat hal-hal yang berpotensi bermuatan penistaan terhadap sejumlah ya hal yang kita sudah jaga seperti kitab suci maupun identitas kebudayaan. Nah ini yang terjadi. Kenapa? Karena saya kira bahwa ini lebih pada kemampuan komunikasinya yang itu perlu untuk kemudian diperbaiki. Kalau dari sisi substansi dan tujuannya dia hendak menegaskan ya, maksudnya sebenarnya bagus, hendak menegaskan bahwa tidak ada jual beli jabatan ya. Itu karena dalam video klarifikasinya juga dia menyampaikan ya dengan sangat lugas ya, dengan sangat jelas, terang sekali ya, dia siap bersumpah atas nama Al-Quran kalau misalnya dia mau merendahkan. Jadi seorang pejabat memang diharapkan memiliki kemampuan komunikasi ya, trik main komunikasi public speaking lah yang bagus, karena sebuah pernyataan seorang pejabat itu akan menjadi ya perbincangan publik, karena posisinya sebagai pejabat publik ya. Dan ketika itu keluar, ini akan menjadi respon publik itu kemudian bervariasi. Situasi ini ya tentu itu bisa berpengaruh pada posisinya sebagai pejabat publik ya, maupun pribadinya sebagai individu ya, atau istilahnya subjek hukum ya, yang kemudian membuat pernyataan yang bisa saja itu bermuarah kepada pidana jika memang terpenuhi unsur-unsur di dalamnya. Oleh karena itu saya kira penting untuk kemudian lebih arif dan bijak dalam berkomunikasi, dan harus ya memikirkan matang-matang pilihan-pilihan diksi itu sebelum dikeluarkan. Sekalipun tujuannya bagus, tetapi jika metode dan caranya keliru, itu bisa berujung petaka. Tentu kita ingat Ahok ya, beberapa tahun yang lalu ya. Kenapa? Karena itu lagi-lagi pemilihan diksi, dan yang namanya hukum itu hanya menghukumi apa yang zahir dari sebuah pernyataan. Sekalipun maksudnya lain, tetapi jika pernyataan itu berbunyinya seperti memang ada muatan dan unsur untuk kemudian menista, pasti itu bisa berurusan dengan hukum. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi pelajaran supaya lebih berhati-hati bagi yang lain, dan tidak ya mudah dan gampang membuat kesalahan dan keliruan sebagai seorang pejabat publik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.